Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Oktarina dengan NIM 211110064 dan rekan saya Dewi Indriana dengan NIM 211110063. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan akhlak terhadap diri sendiri yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama. 1. Pengertian akhlak kepada diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri adalah semua yang menyangkut persoalan yang melekat pada diri sendiri. Semua aktivitas baik secara rohania maupun secara jasadia. Yang dimaksud dengan akhlak kepada diri sendiri di sini adalah sikap yang memerlukan eksistensi diri sebagaimana yang seharusnya dalam pandangan ajaran akhlak Islami, sebagaimana yang dicontohkan Nabi antara lain memelihara kesucian, kebersihan, kesehatan, kerapian, kecantikan dan keindahan manusia. Diperintahkan untuk mensucikan badan, sebab pada badan yang kotor dan bernajis akan mendatangkan penyakit, demikian pula pada pakaian dan lingkungan. Islam sangat tegas memerintahkan supaya umatnya bersih dan suci. Perintah bersuci merupakan wahyu kedua kali ini diturunkan kepada Nabi. Jadi perintah dalam Islam pertama kalinya adalah mencari ilmu, kemudian bersuci. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani, sifatnya atau rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Sesuatu yang membahayakan jiwa bisa bersifat fisik atau psikis. Misalnya kita melakukan hal-hal yang bisa membuat tubuh kita menderita, seperti terlalu banyak begadang sehingga daya tahan tubuh berkurang, merokok yang dapat menyebabkan paru-paru kita rusak, mengkonsumsi obat terlarang dan minuman keras yang dapat membahayakan jantung dan otak kita. Untuk itu kita harus bisa keras yang bersikap atau berakhlak baik terhadap tubuh kita. Selain itu, sesuatu yang dapat membahayakan diri kita itu bisa bersifat psikis, misalkan iri, dengki, munafik dan lain sebagainya. Hal itu semua dapat membahayakan jiwa kita. Semua itu merupakan penyakit hati yang harus kita hindari. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Yang pertama, sabar. Sabar menurut terminologi adalah keadaan jiwa yang kokoh, stabil dan konsekuen dalam pendirian. Jiwanya tidak tergoyahkan, pendiriannya tidak berubah, bagaimanapun berat tantangan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sabar dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, sabar untuk Allah, yaitu keteguhan hati dalam melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kedua, sabar bersama Allah, yaitu keteguhan hati dalam menerima segala keputusan dan tindakan Allah. Ketiga, sabar atas Allah, yaitu keteguhan hati dan kemantapan sikap dalam menghadapi apa yang dijanjikannya berupa rizki atau kelaparan hidup. Yang kedua, syukur. Syukur secara etimologi adalah membuka dan menyatakan. Adapun menurut terminologi, syukur adalah menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah dan tidak menggunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Syukur diperlukan karena semua yang kita lakukan dan dimiliki di dunia adalah berkat karunia Allah. Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik berupa pendengaran, penglihatan, kesehatan, keamanan, maupun nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Yang kedua, amanat. Amanat adalah kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan atau kejujuran. Amanat merupakan kebalikan dari khianat. Adapun menurut terminologis, amanat adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, jujur, dan tulus hati dalam melaksanakan suatu hak yang dipercayakan kepadanya, baik hak itu milik Allah maupun hak
hamba Allah. Oleh karena itu, dapat disebutkan pula bahwa amanat adalah pemeliharaan dan pelaksanaan hak-hak manusia. Amanat sesungguhnya adalah suatu tugas yang berat dipikul, kecuali bagi orang yang bersifat amanat. Yang ketiga, jujur. Sidiku secara etimologi berarti jujur. Benar, adapun yang dimaksud jujur adalah memberitahukan, menurutkan sesuatu dengan sebenarnya sesuai dengan fakta. Pemberitahuan ini tidak hanya dalam ucapan tetapi juga dalam perbuatan. Dengan demikian, sidku adalah berlaku benar dan jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Berlaku benar dan jujur ini merupakan dorongan suara hati manusia yang sejalan dengan tuntunan ilmu pengetahuan dan perintah agama. Menurut Al-Ghazali, jujur yang sempurna adalah menghilangkan sifat riya dalam diri. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara orang yang memuji dan mencela, sebab ia tahu bahwa memberikan apa-apa. Dasar-dasar perintah berlaku benar atau jujur adalah sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kemudian menepati janji. Dalam ajaran Islam, janji adalah utang yang harus dibayar. Apabila kita mengadakan perjanjian pada suatu waktu, kita harus menunaikan tepat pada waktunya. Janji di sini mengandung tanggung jawab. Artinya, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, dalam pandangan Allah kita termasuk orang yang bersalah dan berdosa. Adapun dalam pandangan manusia, kita tidak akan dipercaya lagi atau bahkan dianggap remeh karena menyalahi janji. Akhirnya kita merasa canggung bergaul, merasa rendah diri, jiwa gelisah dan tidak tenang. Menepati janji merupakan salah satu kewajiban seorang pemimpin, bahkan menjadi tonggak berdirinya pemerintahan yang dipimpinnya. Sebab jika seorang pemimpin janjinya tidak dapat dipercaya, akan banyak terjadi pembangkangan dari rakyat. Kemudian memelihara kesucian diri. Memelihara kesucian diri adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Upaya memelihara kesucian diri hendaknya dilakukan setiap hari agar diri tetap terjaga kesuciannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memelihara hati untuk tidak membuat rencana dan angan-angan yang buruk. Kemudian berbuat baik. Dalam konteks perbuatan ihsan, Allah berbuat baik dalam hal taatan terhadap Allah. Adapun secara kaifiyahnya adalah menyembah Allah seakan-akan melihatnya, atau jika tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat kita. Jadi, selain mengerjakan perintah-perintah yang wajib, juga mengamalkan hal-hal yang sunnah. Berbuat baik adalah perbuatan terpuji. Berbuat ihsan juga dapat menciptakan suasana harmonis dalam hubungan dengan masyarakat. Hal ini sangat dianjurkan dalam akhlak Islam. Manusia diciptakan dalam kondisi saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lain. Interaksi antara manusia tidak akan berjalan efektif jika tidak ada rasa saling menghargai antar sesama. Al-Quran dan Sunnah telah menuntun kita bagaimana seharusnya bersikap saling menghargai. Baiklah, materi yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. B. Al-haya atau malu. Al-haya adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang tidak baik. Orang yang memiliki rasa malu apabila melakukan sesuatu yang tidak patut atau tidak baik akan terlihat gugup. Misalnya, wajahnya menjadi merah. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki rasa malu akan melakukan hal tersebut dengan tenang dan ada rasa gugup sedikit pun. Sikap malu adalah akhlak terpuji yang menjadi keistimewaan ajaran Islam. Islam juga memandang sifat malu perlu dimiliki oleh seluruh umatnya. Dengan sifat malu, seseorang akan malu kepada diri sendiri dan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Sabda Rasulullah SAW artinya, sesungguhnya semua agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah sifat malu. Hadis riwayat Imam Malik.
Rasa malu adalah sumber utama kebaikan dan unsur kemuliaan dalam setiap pekerjaan. Sifat malu dapat dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, malu kepada Allah. Kedua, malu kepada diri sendiri. Dan ketiga, malu kepada orang lain. 3. Hikmah akhlak terhadap diri sendiri. A. Meningkatkan iman, ibadah yang lebih baik dan khusyuk serta lebih ikhlas. B. Meningkatkan ilmu pengetahuan untuk meluruskan perilaku dalam kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat. B. Peningkatan ilmu pengetahuan untuk meluruskan perilaku dalam kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat. C. Meningkatkan kemampuan mengembangkan sumber daya diri agar lebih mandiri dan berprestasi. D. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi, melakukan silaturahmi positif, dan membangun ukhuwah atau persaudaraan dengan sesama manusia dan sesama muslim. Ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan antar manusia yang beretika dan saling memahami diri dari segala kelebihan maupun kekurangan. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, bersaudara antar bangsa atau negara. Sebagai bagian dari diplomasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keberbangsaan melalui prinsip kemerdekaan, kesatuan, insania, dan kesejahteraan dan kesetaraan. 3. Macam-macam akhlak seseorang muslim pada diri sendiri. 1. Senantiasa menjaga kebersihan. Islam menjadikan kebersihan sebagian dari iman. Seseorang muslim harus lebih bersih dan lebih suci pakaian dan tempat, terutama saat akan melaksanakan sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping suci dari kotoran, juga suci dari hadas. 2. Menjaga makan dan minuman. Makan dan minum merupakan kebutuhan vital bagi tubuh manusia. Jika tidak makan dan minum dalam keadaan tertentu yang normal, maka manusia akan mati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar makan dan minum dari hal yang tidak berlebihan. Sebaliknya, sepertiga dari perut untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, maka makanlah hal yang halal dan halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan syukurilah nikmatnya jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran surah An-Nahl ayat 114. 3. Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bagi orang muslim adalah wajib, merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus melaksanakan amanahnya. Ridhonya atau latihan jasmani sangat penting dalam menjaga kesehatan. Dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah bersabda, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah, dan masing-masing memiliki kebaikan. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu dan memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan merasa malas. Dan apabila engkau ditimpa sesuatu, maka katakanlah qadarullah wa masyafa'ala, telah ditakdirkan Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Hadis riwayat Muslim. 4. Berbusana yang islami. Manusia mempunyai budi, akal dan kehormatan, sehingga bagian-bagian badannya ada yang harus ditutupi atau aurat karena tidak pantas untuk dilihat orang lain dari segi kebudayaan alamnya. 3. Berakhlak terhadap akal. 1. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim, sekaligus sebagai bentuk akhlak seorang muslim. Seseorang mukmin tidak hanya mencari ilmu, dikarenakan sebagai satu kewajiban yang jika telah selesai kewajibannya, maka setelah itu sudah dan berhenti. 1. Bermukarobah. Mukarobah adalah rasa kesadaran seorang muslim bahwa dia
selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dia tenggelam dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya, sehingga ia merasa akrab, merasa senang, merasa berdampingan dan menerimanya serta menolak selain dia. Firman Allah Subhanahu wa taala. 2. Bermuhasabah. Yang dimaksud dengan bermuhasabah adalah menyempatkan diri pada suatu waktu untuk menghitung-hitung amal hariannya. Apabila terdapat kekurangan pada yang diwajibkan kepadanya, maka menghukum diri sendiri dan berusaha memperbaikinya. 3. Mujahadah. Mujahadah adalah berjuang, bersungguh-sungguh, berperang melawan hawa nafsu. 3. Mujahadah. Mujahadah adalah berjuang, bersungguh-sungguh, berperang melawan hawa nafsu, senantiasa mencintai ajakan untuk terlena, menganggur dan tenggelam. Mungkin itu saja materi dari kami yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah tak lupa memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.